Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit nih mengenai agregat demand 1 dan juga gimana sih si model ISLM ini dapat terbentuk. Oke, berikut adalah beberapa pokok bahasan yang akan dibahas satu persatu gitu ya di video ini. Yang pertama itu ada introduction, pengenalan kenapa sih kita harus mempelajari chapter yang satu ini. Kemudian yang kedua itu mengenai the good market and IS curve. Yang ketiga ada money market and LM curve. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagian introduction. Kenapa sih kita harus mempelajari bab ini? Untuk menjawab hal tersebut, kita harus ingat-ingat lagi nih, dulu di tahun 1930-an kalau nggak salah, itu ada The Great Depression, yaitu ketika ekonominya Amerika itu depresi dan dampaknya itu pun sampai ke negara-negara lain. Pada kala itu, para ekonom tuh berpikir kayak, ini tuh mungkin disebabkan karena supply ataupun teknologi gitu. Jadi mereka masih memegang pandangan klasikal teori yang mengatakan kalau pendapatan sebuah negara itu bergantung sama supply dan juga teknologi yang tersedia. Nah, tapi setelah dipikir-pikir lagi, ini kayaknya bukan penyebab dari The Great Depression deh. Jadi mereka menganggap kalau klasikal teori ini nggak bisa menjelaskan si The Great Depression ini. Dan mulai mencari kira-kira teori apa sih yang bisa menjelaskan penyebab dari The Great Depression. Lalu akhirnya muncullah seorang ekonom bernama John Maynard Keynes yang mengemukakan The General Theory of Employment, Interest, and Money. Kalau menurut Keynes dalam teori ini, dia mengatakan kalau agregat demand yang rendah itu berdampak negatif gitu ya terhadap perekonomian. Jadi kalau kita perhatikan tadi classical theory itu menganggap supply gitu ya, tapi kalau Keynes itu menganggapnya demand. Jadi kalau diumpamakan seperti ini, ketika lo agregat demand itu rendah, berarti kan orang-orang nggak mau membelanjakan uang mereka kan. Artinya pedagang-pedagang itu juga barang-barangnya jadi nggak laku, mereka nggak punya pendapatan. Dan karena barangnya nggak laku, mereka nggak bisa produksi barang lagi dong, dan harus melakukan PHK. Ujung-ujungnya itu berdampak negatif kan terhadap perekonomian. Makanya kalau menurut Keynes, sebenarnya The Great Depression itu dipengaruhin sama agregat demand yang rendah gitu, bukan karena agregat supply ataupun teknologi yang tersedia. Nah, Keynes juga menyatakan kalau iya nih kalau di jangka panjang di long run itu agregat supply yang menentukan income atau pendapatan. Tapi kalau di short run yang menentukan income itu adalah si agregat demand karena harga-harga di short run itu tuh sticky atau kaku gitu ya, jadi nggak berubah. Sedangkan kalau di long run itu kan harga atau price itu udah fleksibel kayak gitu. Nah, pemikiran Keynes ini kemudian dituangkan dalam bentuk ISLM model. Di sini kita akan belajar lebih lanjut nih mengenai model tersebut dan jadi akan mengetahui apa sih yang menyebabkan income itu berubah di short run dalam jangka pendek ketika price level itu fix gitu. Dan setelah itu kita juga akan mempelajari kira-kira agregat demand itu bisa berubah karena apa sih? Kurvanya bisa shifting karena apa sih? Oke, itu adalah beberapa alasan gitu ya, atau faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya teori Keynes ini dan kenapa kita harus mempelajarinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk aja nih ke bagian pembahasan IS curve dan juga the good market. Oke, jadi kalau IS ini singkatan dari investment saving, dan di bagian ini kita juga akan fokus nih membahasnya itu di pasar barang dan juga jasa gitu di the good market. Nanti kalau misalkan money market itu akan dibahasnya di LM curve. Oke, jadi kalau menurut Keynes itu gini, economic total income was in the short run determined largely by the spending plan of household, business, and government. Itu menurut the general teorinya dia. Sebenarnya ini kayak udah aku jelaskan tadi sih, pendapatan sebuah negara itu dalam jangka pendek dipengaruhinya sama rencana pengeluarannya rumah tangga, bisnis, dan juga pemerintah. Karena seperti tadi, kalau misalkan nih, ketiga agen ekonomi ini mau membelanjakan uangnya gitu ya, cukup gitu agregat demand-nya, permintaan mereka untuk belanja itu tinggi. Artinya
perusahaan-perusahaan itu juga akan memproduksi lebih banyak barang kan. Dan untuk memproduksi lebih banyak barang, mereka harus mempekerjakan lebih banyak orang, dan itu akan meningkatkan pendapatan dan menurunkan pengangguran. Makanya Keynes bilang kalau resesi dan juga depresi di perekonomian itu disebabkan karena pengeluaran kita yang terlalu rendah atau nggak cukup. Oke, di sini kita tahu ya, intinya si Keynes itu adalah ngomongin spending. Nah, spending di sini ada dua, dan kita akan mempelajari satu-satu nih. Yang pertama ada plan expenditure. Dari namanya aja udah plan, artinya direncanakan. Jadi memang plan expenditure ini mengacu kepada jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh si ketiga agen ekonomi tadi. Nah, sedangkan kalau actual expenditure, actual gitu ya, berarti yang terrealisasinya gitu. Jadi jumlah yang benar-benar dibelanjakan oleh ketiga agen ekonomi tadi. Karena ini benar-benar dibelanjakan, makanya kita bisa bilang nilai actual expenditure ini akan sama dengan GDP. Karena kalau kita ingat-ingat lagi, GDP itu kan bisa dihitung dari sisi pengeluaran ya, dan itu kan kayak konsumsi, investment, dan juga government spending. Ya emang itu ketiganya adalah pengeluaran dari ketiga agen ekonomi tadi, makanya actual expenditure nilainya sama dengan GDP. Oke, kita balik sedikit nih ke yang plan expenditure tadi. Plan expenditure itu dia memiliki hubungan yang positif ya dengan income. Makanya di sini juga slope kurvanya itu memiliki slope yang positif. Karena semakin tinggi income seseorang, maka jumlah yang ingin dia belanjakan itu juga akan semakin banyak. Kayak contohnya gini, kalau kalian uang jajannya naik atau gaji kalian naik, itu kan akan semakin banyak gitu ya jumlah yang ingin kalian konsumsi. Nah, itu makanya income itu memiliki hubungan yang positif dengan plan expenditure. Oke, terus karena tadi kita udah bahas nih plan expenditure dan juga actual expenditure. Apa sih hubungan keduanya gitu? Kenapa keduanya bisa terkait? Oke, jadi ternyata sebuah ekonomi di perekonomian dikatakan berada dalam kondisi equilibrium atau titik keseimbangannya ketika plan expenditure-nya itu akan sama dengan actual expenditure-nya. Kalau kita mau lihat fenomena ini gitu ya, bisa dalam dua sisi nih. Yang pertama dari persamaan kayak ada di slide ini, dan nanti yang kedua ada melalui kurva. Kita bahas dulu nih yang melalui persamaan. Kalau plan expenditure itu kan sama gitu ya dengan actual expenditure, maka kita bisa turunkan seperti ini. Plan expenditure atau PS sama dengan CIG, yaitu si komponen GDP ini kan. C konsumsi rumah tangga, I konsumsinya I atau investment itu konsumsinya bisnis, dan G atau government spending itu konsumsinya pemerintah. Nah, lalu kita bisa pecah lagi nih si konsumsinya. Kalau yang namanya konsumsi itu kan baru bisa kita hitung ketika pajak kita itu udah mengurangi pendapatan kita dengan pajak. Makanya di sini di breakdown dari jadi C, Y minus T gitu. Dan perlu diingat bahwa di sini T, I, dan juga G-nya itu dia sifatnya fix atau exogenous variable. Jadi sifatnya tetap. Oke, itu mengenai persamaannya. Jadi perekonomian di the good market gitu ya, pasar barang dan juga jasa dikatakan dalam keseimbangannya kalau kondisi ini tercapai. Oke. Kalau digambarkan dalam kurva itu seperti ini ya bentuknya, yaitu digambarkan dalam Keynesian cross. Ketika actual expenditure-nya berpotongan dengan plan expenditure-nya, makanya namanya cross kan. Terus kira-kira bisa nggak sih actual expenditure ini nilainya berbeda dengan plan expenditure? Bisa, yaitu ketika kondisinya misalkan nih actual expenditure-nya lebih besar dibandingkan plan expenditure ya di titik B ini. Nah, pada kondisi ini, itu perekonomian nggak sedang dalam equilibrium-nya. Kenapa? Karena kayak gini, ketika nih firm itu dia udah punya rencana kan, mau jual berapa barangnya. Tapi ternyata barang-barangnya itu nggak laku. Artinya sekarang dia punya barang yang harus disimpan kan. Karena nggak laku, mereka harus melakukan penyimpanan. Dan yang namanya penyimpanan itu butuh ongkos lebih gitu ya, butuh ongkos produksi lebih, dan itu akan menambah si actual expenditure mereka, alias pengeluarannya itu
melebihi yang telah mereka rencanakan, karena ya tiba-tiba aja nih nggak laku gitu barangnya mereka. Nah, maka dari itu ketika ada di kondisi titik B ini, ketika actual expenditure lebih besar dibandingkan plan expenditure-nya, firm itu akan mengurangi jumlah barang yang dia produksi hingga ke titik A, kayak gitu. Dan gitu juga sebaliknya. Ketika nih, anggaplah di titik C ini, ketika si actual expenditure-nya lebih besar dibandingkan dengan plan expenditure-nya. Artinya, barang yang dijual sama firm ini tuh laku loh, gitu. Makanya dia nggak harus, pengeluarannya itu lebih kecil dibandingkan yang udah dia rencanakan. Karena sekarang mereka nggak harus melakukan penyimpanan lagi, gitu. Nah, makanya firm akan meningkatkan produksinya hingga ke titik A ini. Kayak gitu. Itu mengenai the Keynesian cross. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bisa nggak sih plan expenditure-nya ini tuh shifting gitu ke atas ataupun ke bawah? Bisa. Ketika apa? Ketika ada perubahan dari fiscal policy atau kebijakan fiskal. Misalnya, perubahan dari government purchase atau belanja pemerintah, dan juga perubahan dari tax atau pajak. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, dari peningkatan government purchase atau belanja pemerintah. Tadi di sebelum-sebelumnya kita udah tahu kan kalau plan expenditure itu dipengaruhin sama konsumsi, investasi, dan juga government spending. Di mana investasi dan juga government spendingnya ini kan fix kan. Makanya ketika belanja pemerintah itu meningkat, itu akan membuat plan expenditure-nya itu shifting ke atas gitu ya, yang tadinya biru ini jadi ke merah. Akibatnya apa? Terciptakan equilibrium yang baru, di mana income-nya pun bertambah dari 1 ke Y2. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah penambahan government spending-nya ini gitu ya. Itu menyebabkan income-nya itu bertambahnya lebih besar dibandingkan peningkatan government spending-nya ini. Artinya ada apa? Ada yang namanya multiplier effect. Jadi kayak pertambahan $1 government spending itu akan menyebabkan peningkatan income, peningkatan output lebih besar dari $1. Misalnya, pemerintah itu cuma belanja $100 gitu ya. Tapi pertambahan di income itu malah jadi $1.000. Kayak gitu. Kan lebih banyak kan pertambahan income-nya dibandingkan government spending-nya. Oke. Contohnya nih, kenapa hal ini bisa terjadi? Misalkan, pemerintah itu anggaplah mau bangun gedung. Nah, ketika dia mau bangun gedung, dia belanja nih di toko bangunan. Otomatis kan pemilik toko bangunan ini pendapatannya jadi bertambah kan. Nah, dia akan belanjakan pendapatannya untuk anggaplah beli lauk di warung makan. Nah, itu berarti kan membuat ibu penjaga warung makannya itu bertambah juga kan pendapatannya. Nah, ketika si ibu ini belanjain pendapatannya ini ke pedagang pasar buat beli sayur anggaplah. Nah, si pedagang sayurnya itu juga akan bertambah pendapatannya. Jadi, apa sih maksudnya? Ketika pemerintah itu meningkatkan belanjanya, yang pendapatannya bertambah tuh bukan cuma satu orang doang, bukan si pemilik toko bangunan ini doang, tapi efeknya tuh ke orang-orang lain gitu di dalam perekonomian. Makanya ada yang namanya multiplier effect, seperti itu. Oke. Nah, selain bisa dilihat dari kurva gitu ya, si multiplier effect ini, itu juga bisa dihitung loh, kayak kira-kira $1 pertambahan government spending itu akan menyebabkan berapa dolar pertambahan di income sih? Tuh, cara menghitungnya adalah dengan rumus berikut, yaitu 1/1 minus MPC. Nah, sebenarnya kalau yang pajak, itu juga sama. Ketika pajak kita itu berkurang, itu akan membuat plan expenditure shifting. Dan sama kayak tadi, akan ada yang namanya multiplier effect. Dan kita bisa hitung juga nih, multiplier effect-nya itu melalui rumus berikut, yaitu minus MPC per 1 minus MPC. Oke, lanjut. Itu mengenai Keynesian cross gitu ya, dan juga kira-kira apa sih yang bisa membuat Keynesian cross ini berubah.
Sekarang kita akan membahas nih, apa sih hubungannya Keynesian cross tadi dengan IS curve, gitu. Karena dari tadi kan kita tujuannya bahas IS curve, tapi kok malah bahas Keynesian cross mulu gitu, kapan nih ke IS curve-nya? Oke, jadi gini teman-teman, tadi Keynesian cross itu kita udah tahu kan, kalau plan investment-nya itu atau I, itu dia nilainya fix. Tapi di chapter-chapter sebelumnya, kita juga udah tahu nih, kalau investment itu dia bergantung loh nilainya sama suku bunga atau interest rate. Itu. Dan mereka memiliki hubungan yang negatif, digambarkan dengan kurva ini nih. Ketika interest rate-nya meningkat, maka jumlah investment-nya akan berkurang. Gitu. Terus, apa sih hubungannya sama si IS curve ini? Jadi, IS curve ini, dia akan memberitahu kita kira-kira kalau peningkatan interest rate atau perubahan di interest rate apa sih dampaknya terhadap income gitu. Tapi untuk nyampe ke IS curve ini kita akan dihubungkan melalui si Keynesian cross ini dulu. Jadi gini ceritanya. Misalkan interest rate itu bertambah nih dari R1 ke R2, itu kan akan membuat investmentnya berkurang kan. Nah, ketika investmentnya berkurang, itu akan membuat plan expenditure pun shifting dari yang warna biru ini ke yang merah. Karena kan investment itu bagian dari plan expenditure kan. Akibatnya apa? Akibatnya income-nya pun jadi berkurang. Tadinya di Y1, sekarang ada di Y2. Nah, si IS curve ini merangkum hal tersebut gitu. Jadi, merangkum perubahan dari goods market di equilibrium-nya. Gitu. Makanya dia bentuknya adalah downward sloping, karena ketika interest rate naik, maka income-nya itu akan turun, seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah lihat nih interest rate dan juga income, si IS curve. Lalu, gimana nih? Kalau tadi kan itu karena perubahan interest rate ya. Gimana kalau perubahannya itu dari kebijakan fiskal? Misalnya yang tadi, peningkatan government purchase atau penurunan tax. Itu kan akan membuat plan expenditure-nya itu shifting kan ke atas dari yang warna biru ke yang merah ini. Dan akibatnya apa? Akibatnya income-nya pun bertambah dari Y1 ke Y2. Lalu gimana sih si IS curve itu menggambarkan fenomena ini? Nah, si IS curve itu akan shifting dari IS1 ke IS2. Soalnya income-nya itu bertambah kan dari Y1 ke Y2. Tapi interest rate-nya itu nggak berubah, nggak terpengaruh. Karena kenapa? Si kebijakan fiskal ini tuh nggak mempengaruhi interest rate sama sekali kan. Di sini nggak berubah gitu. Makanya di sini IS curve-nya itu menjadi shifting. Misalkan nih, kalian tetap masih bingung gitu ya. Kenapa nggak moving along the curve aja sih, Kak? Gitu. Jadi gini, misalkan kalau kita jadikan ini moving along the curve ya, berarti kan Y1-nya ada di sini, Y2-nya kan ada di sini interest rate-nya. Di sini kan kita bisa lihat ya, kalau moving along the curve, interest rate-nya itu berubah. Padahal ceritanya kebijakan fiskal ini nggak mempengaruhi apa-apa tentang interest rate. Makanya karena interest rate-nya nggak berubah, yang terjadi adalah shifting, bukan moving along the curve. Gitu. Oke, itu tadi mengenai IS curve. Selanjutnya, kita akan bahas nih mengenai the money market and the LM curve. Jadi kalau misalkan untuk the LM curve ini, ada yang namanya the theory of liquidity preference yang menyatakan kalau interest rate itu dia akan menyeimbangkan jumlah supply dan juga demand untuk money gitu ya, untuk uang. Kita ingat-ingat lagi nih, kalau money supply itu kan dia jumlahnya fix ya, karena ditentukan oleh bank sentral. Tapi kalau money demand, itu dia jumlahnya nggak fix, tapi dipengaruhi sama yang namanya interest rate, hubungannya negatif, seperti yang udah kita pelajarin juga di bab-bab sebelumnya, dan dipengaruhi sama income. Nah, hubungannya itu positif. Karena gini, kalau misalkan pendapatan kalian bertambah, kan kalian juga makin banyak nih yang ingin dibelanjakan gitu, yang ingin dikonsumsi.
untuk melakukan konsumsi tersebut, kalian butuh lebih banyak uang juga kan? Makanya ketika income kita atau pendapatan kita bertambah, maka money demand-nya pun juga akan bertambah. Kayak gitu. Nah, ini adalah hubungan antara real money balance gitu ya dengan interest rate. Ini money supply, ini money supply. Oke, si money supply ini dia bentuknya vertikal karena kan yang tadi jumlahnya ditentukan oleh bank sentral, makanya kurvanya vertikal karena nggak dipengaruhi oleh interest rate. Tapi kalau untuk money demand, dia slope-nya negatif nih, berbentuk seperti ini karena memiliki hubungan negatif dengan interest rate. Terus, apa sih hubungannya sama si LM curve? Jadi, gini teman-teman. LM curve ini, dia menggambarkan bagaimana sih perubahan income itu akan mempengaruhi interest rate. Contohnya gini, misalkan pendapatan kita bertambah, tadinya Y1 ke Y2. Nah, seperti yang udah disebutkan sebelumnya, itu kan akan membuat money demand-nya pun meningkat. Makanya di sini kurva money demand-nya shifting nih ke atas dari biru ke merah. Akibatnya, interest rate-nya pun naik dari R1 ke R2. Nah, di sini si LM curve itu menggambarkan hal tersebut gitu. Lalu terakhir mengenai LM curve itu kira-kira gimana sih LM curve ini dapat shifting gitu ya? Bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap LM curve ini? Jadi misalkan nih kebijakan moneter itu kan ditentukan oleh bank sentral. Misalkan bank sentral itu menurunkan money supply nih dari MS1 ke MS2 ini. Akibatnya apa? Akibatnya kan interest rate-nya akan meningkat gitu. Makanya LM curve-nya akan shifting. Soalnya penurunan money supply ini itu nggak mempengaruhi income. Income-nya kan nggak berubah, tapi interest rate-nya itu berubah. Makanya di sini LM curve-nya itu menjadi shifting. Sama seperti tadi, kalau misalkan moving along the curve gitu ya, berarti kan nanti income-nya akan ada di sini kan. Padahal sebenarnya income-nya itu nggak berubah, makanya si LM curve-nya ini shifting, bukan moving along the curve. Kayak gitu. Mungkin sekian mengenai LM curve. Sekarang kita masuk nih ke bagian terakhir. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Jadi, equilibrium gitu ya, di jangka pendek di perekonomian terjadi ketika nilai IS itu sama dengan LM. Atau bisa digambarkan dalam kurva ini nih, di titik A ini, ketika kurva IS dan juga LM-nya itu berpotongan. Dalam kata lain, pada titik A ini, equilibrium di good market-nya itu udah tercapai, dan equilibrium di money market-nya pun udah tercapai. Gitu. Jadi ketika di titik A ini, actual expenditure-nya udah sama dengan plan expenditure-nya, dan demand for real money-nya pun udah sama, kayak supply dari real money-nya. Seperti itu. Nah, mungkin sekian yang ingin aku sampaikan pada video kali ini. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut di chapter 10-nya Macroeconomics ManQ. Seperti itu. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami chapter ini ya. Terima kasih.